Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah. Wala sholat tamasuki bi kitabillah sunati rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang an'am, ya, atau hewan ternak, nisabnya unta, sapi, sama kambing. Sudah kita bahas, ya. Mudah-mudahan kalian mencatatnya. Kalau belum mencatat, diputar video yang minggu lalu, dicatat, ya, dicatat. Karena ini penting, ya. Arabnya ndak usah wis, ya. Jadi kalian buat catatan nisabnya sapi itu berapa, nisabnya kambing berapa, unta berapa, ya terus tahu nisab, ya, nisabnya berapa. Ketika punya kambing sekian wajibnya berapa, ketika punya kambing sapi sekian wajibnya berapa, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ustadz akan cek, akan lihat, kalau perlu nanti Ustadz akan adakan evaluasi, ya, tentang bab ini. Yang selanjutnya, ya ini Ustadz bacanya pelan-pelan sebagaimana di sekolahan, karena belum tentu kalian nanti mempelajarinya lagi. Jadi mumpung belajar kita tidak usah buru-buru, ya. Karena tidak ada yang tahu apakah kalian nanti di jenjang selanjutnya mondok lagi atau enggak. Ini mumpung ketemu, mumpung membahas masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi bilumid amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqdani. Wa naqdani dan nakdan, naket. Nakdan itu apa? Nakdan itu dua kan, nakdani, nakdun, alat tukar. Nakdani itu berarti dua alat tukar, yaitu yang dimaksud adalah emas dan perak. Jadi nakdani itu emas dan perak. Huma adzhab wal fiddah, emas dan perak. Nah, yang kedua dari harta yang wajib dizakati. Yang pertama karena naam, ya kan. Yang kedua dari harta yang wajib dizakati ini adalah nakat, yaitu emas dan perak, ya kan. Wa inna matajibu zakat wa bisyartin. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa sih? Apakah semua emas dan perak itu dizakati? Saya lihat syaratnya. Kalau mencukupi syarat berarti dizakati. Kalau enggak berarti enggak, ya. Syaratnya apa? Yam dia alaihi ma haulun kamil. Jadi emas dan perak itu sudah ada pada dirinya haulun 1 tahun yang kamil sempurna, 12 bulan. Ya, kamu punya, ya saya punya emas wajib zakat enggak? Saya didelok kapan dilihat dulu, kapan belinya emas 1 Januari misalnya atau 1 Mei misalnya, ya kan? Maka nunggu. Nah, emas ini wajib dizakati ketika ketemu 1 Mei lagi tahun depan. Oh, ketemu lagi. Emasnya masih yang dulu, ya yang dulu. Berarti emas ini sudah ada pada dirinya 1 tahun. Haulun. Nah, ini wajib dizakati, ya. Tapi kalau emas itu di tengah jalan kemudian ditukar, ya dijual kemudian ditukar, maka di situ tidak wajib zakat, zakat karena tidak ada pada dirinya 1 tahun. Meskipun jumlahnya sama-sama 10 gram misalnya, sama-sama 1 kilo misalnya. Wahuma bimilki muzaki. Nah syaratnya berikutnya, jadi ada 1 tahun pada dirinya. Emas itu 1 tahun pada dirinya dan itu adalah miliknya, bukan titipan, bukan punya orang lain. Milik muzaki. Ilam yukuna ma'dinan aurik isa kazan. Jika itu bukan barang tambang atau barang temuan. Ya, syarat yang pertama, ya, haulun dan milkutam. Jadi miliknya dia 1 tahun. Yang kedua adalah ayakuna nisoban. Syarat yang kedua adalah ayakuna nisoban. Sudah sampai nisab. Nah, nisab kemarin apa? Batasan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat. Jadi seseorang untuk mengeluarkan zakat itu batasannya sampai kapan sih? Untuk emas perak ya. Punya emas berapa sih baru wajib zakat? Punya perak berapa sih baru wajib zakat? Lain namanya nisab. Ya. Apakah setiap punya sedikit emas? Enggak. Apakah setiap punya sedikit perak? Enggak. Ketika mencapai atau memiliki pada batasan tertentu. Nah, berapa batasannya? Wa nisabu dahab. Tulis ya. Nah, ditulis, dicatat. Diberhentikan bisa. Ya, diberhentikan kemudian catat dulu, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Jadi keterangan-keterangan saat atau didengarkan kemudian ditutup kemudian dirangkum, dicatat. Ya, dicatat. Penting karena ini penting. Nisabnya emas itu adalah isruna miskol, 20 miskol. Ya.
nisabnya emas itu adalah 20 miskol. Oke, coba Ustadz kasih code di sini ya. Kasih catatan di sini. Nisabnya emas itu 20 miskol. Miskol, ya, miskol, bukan miskol telepon itu bukan ya, 20 miskol. Ya, nisabnya emas. Dan nisabnya dahab, nisabnya perak itu sama dengan 200 dirham. 20 miskol itu berapa sih? 20 miskol itu kisaran 85 gram. Kalau ini kisaran 595 gram. Ini nisabnya, ya. Nisabnya emas 20 miskol 85 gram, kisaran kurang lebihnya sekian, 85, sekian. Kita buat 85 dan ini 95 gram. Ini nisabnya 200 ada penghitungannya, cukup di sini aja. Artinya dan sampai detail dari mana dihasilkan ini dan lain sebagainya itu Ustadz punya perhitungannya ya. Di lain pembahasan nanti Ustadz terangkan ya. Nah, kita kembali lagi. Wal miskol. Jadi miskol itu apa sih? Nah, ini aja. Wal miskol itu apa sih? Miskol itu mikdarun koflatin wanisbi yamaniyah. Jadi miskol itu sebuah istilah, sebuah ukuran. Ya, dirham itu kalau dirham itu jelas mikdarnya, ya. Zakatnya berapa? Wa zakatuhuma, zakatnya berapa? Zakatnya sama dengan rubu usur 1/4. Ya, rubu usur 1/4 atau sama dengan 2,5% dari yang dia miliki. Ila firikas, kecuali di rikas nanti ada pembahasannya ya. Nah, wala zakata fi huliyin mubah. Tidak wajib zakat fi huliyin mubah. Perhiasan emas yang digunakan untuk perhiasan ya. Jadi tidak wajib zakat untuk yang digunakan berhias. Tentu berhias yang mubah ya, dengan syarat berhiasnya berhias yang mubah. Artinya tidak berlebihan. Oh, tidak berlebihan. Tidak terlalu banyak ininya apa? Jenenge emasnya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tidak boleh ya. Kalau terlalu banyak tidak boleh ya. Yang kedua, walam yaksid kan tidak bertujuan menyimpan. Kalau tujuannya menyimpan emas, oh ngoleksi emas, kolektor emas tidak boleh. Kalau tujuannya menyimpan emas, maka tidak bertujuan menyimpan. Ya, kalau bertujuan menyimpan, ya misalnya apa? Dia punya simpanan emas banyak, maka tidak boleh. Itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Wadajibu fi makruh wa mahrum, dan wajib di dalam makruh dan haram. Itu syarat-syaratnya. Yaitu untuk masalah emas. Masalah emas, zakat emas, ya. Tadi yang pertama apa? Syaratnya dicatat ya. Syaratnya adalah apa? Haul atau 1 tahun. 1 tahun. Yang kedua adalah nisab. Nyampe pada nisab. Ini nisabnya. Dan syarat yang ketiga dan 4 ini. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua nisab. Syarat yang ketiga nisabnya itu. Syarat yang ketiga adalah ini. Tidak wajib bagi yang bertujuan untuk berhias. Ya, atau bertujuan menyimpan. Ya. Nih, tidak tujuannya untuk menyimpan. Kalau tujuannya menyimpan dari wajib zakat atau untuk berhias. Nisabnya ini jadi mengeluarkannya 1/4. Ya, misalnya punya emas 100, misal punya emas 100 gram. Maka zakatnya sama dengan 2,5 gram, 1/40. Ya, 1/4 rubul usur, rubu 1/4. Ya, 1/4. Mengeluarkan zakatnya adalah rubu usur 1/40. Mohon maaf, 1/40, bukan 1/4 nah ya, 1/40. Ya, 1/40. Ya, atau 2,5. Berarti zakatnya ini adalah misal punya emas 100, maka wajibnya adalah 2,5 gram mengeluarkannya. Ya, ini dipahami, dicatat. Kalau ada pertanyaan tulis di komentar atau japri Ustadz langsung ya. Demikian ini pembahasan mengenai emas ya. Nakdan, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.